wabarakatuh. Nama saya Neza Aulia dari kelas 9C akan mempresentasikan ciri-ciri dan juga contoh dari beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar. 1. Menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi serta meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mencuri, berbohong, dan lain-lain. 2. Berusaha dan bekerja keras yang dilakukan secara maksimal. Ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita harus bekerja keras. Tapi tidak cukup kalau hanya bekerja keras. Jadi kita harus berikhtiar dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya ingin meraih nilai yang bagus, maka kita harus giat belajar dan mendengarkan nasihat guru dan serta omongan dari guru-guru. Yang ketiga, tawakal kepada Allah secara menyeluruh dan berdoa. Dalam agama Islam, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Keyakinan inilah yang mendorongnya untuk menyerahkan segala persoalan kepada Allah. Berdoa, jangan lupa untuk berdoa agar Allah senantiasa membantu kita dalam setiap keadaan. 4. Bersabar dalam menghadapi cobaan. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 58 dan 69 yang berbunyi, demikianlah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal soleh, yaitu mereka yang sabar dan mereka pula berserah diri belajar kepada Tuhannya. Quran surah Al-Ankabut ayat 58 dan 59. Maka dari itu kita harus menjadi orang yang senantiasa bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Allah terus bersama kita. 5. Berperilaku berani, bertanggung jawab, dan menyadari kelemahannya. Sikap baik atau orang yang berani mengakui kesalahannya menunjukkan harga dirinya yang tinggi atau bertanggung jawab. Menyadari kelemahannya. Dengan menyadari setiap kelemahan, kita akan diubah menjadi seorang yang tahu bersyukur. Artinya kita akan menemukan bahwa meskipun kita penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, namun kita masih dianugerahi kesempatan untuk hidup. Kita hidup hanya sekali, namun kita masih dianugerahi berjuta kesempatan untuk memperbaiki hidup dan diri. Contoh-contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar. Di sini ada 2 contoh. Saat kelas 7 SMP, Arul adalah murid yang mempunyai prestasi biasa saja. Tetapi karena ketekunan dan usahanya, dia bisa mengejar teman-temannya. Sehingga saat ujian akhir sekolah, Arul menjadi murid yang terbaik. Ini merupakan contoh dari takdir mu'alaq, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan tetapi dapat berubah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bergantung pada usaha manusia itu sendiri. Ada lagi contoh kedua, Suparjo yang berusia 14 tahun, sekarang dia duduk di kelas 8. Kehidupan Suparjo jika berdasarkan usia hidup rata-rata penduduk Indonesia yaitu sekitar 64 tahun. Tetapi menginjak usia 15, Suparjo sakit keras, berbagai pengobatan telah dijalani. Tetapi akhirnya Suparjo meninggal dunia. Kejadian yang dialami oleh Suparjo tentu saja akan kita alami. Kita semua akan mengalaminya, karena itu termasuk dari takdir mubram. Takdir mubram yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan dan tidak dapat diubah lagi oleh manusia walau ada ikhtiar dan doa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran surah Al-A'raf ayat ke-34. Semua yang kita lakukan selanjutnya harus dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur dan menentukan segala sesuatunya. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.